kasiru qalbunya. Fayam kasiru qalbu lillahi isratin multaimati kasratan. Kasratan minal wajali wal khajali wal hubbi wal hijai wa syuhudu ni'mallahi wa jinayatihi wa fayakhsha'ul qalbu la mahallata fayattabi'uhu khusyu'ul jawarihi wa amma khusyu'un nifaqi fayabdu ala jawarihi tasunnu'an wa tasannu'an wa takallufan wal qalbu ghairu khashin. Perbedaan antara khusyuk iman dan khusyuk nifaq, bahwa khusyuk iman adalah khusyuk batin karena mengagungkan Allah, memuliakan Allah, malu kepada Allah, sehingga perasaannya dipenuhi dengan rasa takut, cinta dan rasa malu kepada Allah, diiringi kesadaran betapa banyak nikmatnya dan betapa sering kedurhakaan dirinya. Maka hatinya khusyuk dan diikuti dengan khusyuk anggota badan. Sedangkan khusyuk nifaq adalah khusyuk yang dibuat-buat, dipaksakan, sementara hatinya tidak khusyuk. Halaman 222. Khusyuk seperti inilah yang dibenci para sahabat dan dibenci ulama di masa silam. Bahkan mereka membenci ketika seseorang menampakkan kekhusyukan melebihi kondisi asli batinnya. Zaid bin Iyad, ulama tabi'in mengatakan kana yukrihu an yaqra'u an yara rajulu minal khusyu'i aktaru mimma fi qalbi. Dibenci seseorang menampakkan kekhusyukan melebihi apa yang ada di hatinya. Madarijus Salikin. Al-Qurtubi menyebutkan contoh bentuk khusyuk nifaq, wa amma mazmumu fatakallafahu wattabaqiyu wa mut'atu ar-ra'si kama yaf'aluhu al-juhal liyarau bi'ayni birri wal ijlali wa dhalika khada'a min asyaitani wa tasbih khida'un min asyaitani wa tasbihun min nafsil insani. Adapun khusyuk yang tercela adalah khusyuk yang dibuat-buat, berpura-pura menangis, kepalanya ditundukkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh agar kelihatan baik dan mulia, dan itu tipuan setan dan godaan jiwa. Tafsir Al-Qurtubi. Terkadang kita melihat ada orang yang tangannya digetar-getarkan, dipaksakan menangis, padahal di luar masjid kegiatannya sering maksiat. Iya. Jadi memang khusyuk itu ada dua. Ada khusyukul mukmin dengan khusyukul munafik. Ada khusyuknya orang-orang yang beriman, ada khusyuknya orang-orang munafik. Khusyuknya orang beriman ini berangkat dengan keikhlasan, cerminan dari hatinya yang menggambarkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman itu amat takut kepada Allah, apalagi dia adalah orang yang berilmu. Sebagaimana Allah mensifati hamba-hambanya yang berilmu, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja sesungguhnya orang-orang yang amat takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu, orang yang betul-betul mengamalkan ilmunya terhadap dalam ilmu agama, dia amalkan dalam kehidupannya. Sehingga disebutkan juga oleh beliau nukilkan juga riwayat yang terdapat dalam kitab Madarijus Salikin Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya sahabat Uzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iyyakum wal khusyu'an nifaq. Hati-hatilah kalian terhadap khusyuknya yang kemunafikan. Faqila lahu, kemudian beliau ditanya, wa ma khusyuk nifaq? Apa yang dimaksud dengan khusyuk kemunafikan itu? Qala antara jasad, untuk melihat zahirnya seseorang, jasad seseorang, tubuh seseorang, khasyian, dia khusyuk, tubuhnya khusyuk gitu, wal qalbu laisa bi khasyi', sedangkan hatinya itu tidak khusyuk. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perbedaan antara khusyuk yang dilatar belakang dengan keimanan dan khusyuk orang-orang munafik. Maka perbedaannya
kata beliau, khusyuknya orang yang beriman atau didasari dengan keimanan itu adalah khusyukul qalbi lillahi ta'zim, ya. Khusyuknya hati kepada Allah dengan mengagungkan Allah, ya, dengan membesarkan Allah, dengan senantiasa waqar, ya. Ya, senantiasa ihtiram kepada Allah, ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabah, ini pakai ha, ya. Ini artinya adalah rasa takut kepada Allah. Wal haya, dan rasa malu kepada Allah, sehingga betul-betul hatinya itu hancur lebur, Pak. Betul-betul hatinya tunduk, ya, minal wajal, kena bergetar, ya. Wajilat qulubuhum, itu sifat orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Ya, apabila dibacakan ayat Allah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau dibacakan ayat Allah, bertambah iman mereka. Ini ya khusyuknya orang-orang yang beriman. Adapun khusyuknya orang munafik atau khusyuk nifaq, bayabnu ala jawarih, dia hanya tampak di anggota tubuh, namun dia dibuat-buat tasannu'an, dibuat-buat wa takallufan. Dan dia takalluf itu Pak, memberat-beratkan diri, Pak, tidak natural, dipaksakan. Wal qalbu ghairu khasyy, padahal hakikatnya hatinya tidak khusyuk. Kemudian Al-Imam Fudail bin Iyad juga salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan karena beliau dahulu sangat benci an yara ar-rajula, beliau itu sangat enggak suka ketika melihat seseorang minal khusyu'i aktsar mimma fi qalbi, dia kelihatan badannya khusyuk, banyak menangisnya, namun di hatinya tidak seperti itu. Lebih banyak yang zahir daripada yang batin. Kemudian juga Imam Al-Qurtubi menyebutkan contoh orang yang melakukan khusyuk nifaq ini, maka mereka itu melakukannya dibuat-buat, takalluf dia, kemudian tabaki, berpura-pura menangis, kemudian kepalanya ditundukkan. Nah, sebagaimana kata beliau yang dilakukan oleh orang bodoh, supaya tampak khusyuk, tampak banyak menangisnya, kan? Padahal itu adalah tipu daya. Wadzalika khida'un minasyaitan, kata beliau. Itu adalah tipuan syaitan, gitu ya. Dan itu taswil, godaan dari syaitan, was-was yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam hati seseorang. Jadi intinya yang dilakukan oleh Allah, khusyuk itu ibadah. Khusyuk itu adalah ibadah. Maka dia mesti ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menangis itu mesti karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal ya. Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala. Ketiga, pahala salat yang didapatkan oleh hamba setingkat dengan kualitas khusyuknya. Dalam hadis dari Ammar bin Yasir bersabda, innal 'abda la yusalli salata ma yuqbalu lahu minha illa 'ashruha tusmuha tumuha rubu'uha sudusuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba yang salat, dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya kecuali sepersepuluhnya, atau sepersembilannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, atau setengahnya. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Sahih ulama. Nabi SAW menyebutkan pahala yang berbeda-beda bagi orang yang mengerjakan salat, tergantung dari kualitas salatnya dan tingkatan kualitas salatnya dibutuhkan oleh lahir dan batin salatnya. Di antaranya adalah faktor kekhusyuan dalam salat. Untuk itu, ulama sepakat bahwa pahala yang didapatkan seseorang dari salatnya sesuai tingkat kekhusyuannya. Abdullah bin Yazid rahimahullah pernah mengatakan, ajma'atil ulama'u ala annahu laisa lil 'amali min salati illa ma uqila.
Ulama sepakat bahwa seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari sholatnya selain apa yang diharamkan dari sholatnya. Riwayat yang menegaskan hal ini adalah keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Laisa laka min sholatika illa ma aqalat." Ma'aqalta minha. Pahala dari sholatmu hanya senilai apa yang kamu pikirkan dari sholatmu. Nah, lanjut ya. Karena itulah orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya maka tidak ada pahalanya. Karena khusyuk adalah ruh dan inti sholat. Ibnu Qayyim mengatakan al-khusyuk wa ta'aqqul ruhus sholati wa maqsuduha walubbuha wa kaifa yu'tad bi sholatin faqadat ruhaha walubbaha. Khusyuk fokus memikirkan sholat adalah roh sholat, tujuan sholat dan inti dari sholat. Maka bagaimana mungkin sholat seseorang akan diperhitungkan sementara roh dan intinya tidak ada? Dan disalihin. Bahkan sebagian ulama menyebutkan sholat yang tidak khusyuk lebih dekat kepada hukuman daripada pahala. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kullu sholatin la yahduruha qalbuka fahiya ilal uqubati asra'a minha ila thawab. Semua sholat yang tidak menghadirkan hati lebih dekat kepada hukuman daripada mendapatkan pahala. Iya. Kemudian yang ketiga, pahala sholat yang didapat oleh hamba setingkat dengan kualitas kekhusyuannya nanti. Jadi memang seperti yang telah kita bahas ya, tingkatan pahala itu tergantung dengan kekhusyuan. Dan ini telah beliau nukilkan ijma' dari para ulama. Bahwasanya ulama sudah ijma' sepakat sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Wahid dan Yazid ya. Ini beliau buat dalam catatan kakinya ya, biografi yang saya dapatkan tentang Abdul Wahid dan bin Yazid. Beliau adalah Abu Ubaidah Al-Basri. Beliau adalah seorang ulama generasi tabi'in, termasuk muridnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, ajmatul ulama wa ala annahu laysa lil abdi min salatihi illa ma uqil ya. Para ulama itu telah sepakat seorang hamba itu tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali apa yang dipikirkan. Maksudnya apa yang dia pahami dari sholatnya. Dan ini diambil dari perkataan Imam ya Sahabiyun Jalil Abdullah bin Abbas yang masyhur itu, yang mana beliau mengatakan laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Engkau tidak memperoleh pahala dari sholatmu kecuali apa yang engkau pikirkan dari sholat. Maksudnya yang dipahaminya, bukan yang dipikirkan yang lain gitu ya. Artinya apa yang dia pahami dari bacaan sholatnya, dari gerakan sholatnya, kekhusyuannya, kemudian doa yang dia lantunkan ya, seperti itu. Jadi bertambah kualitas kekhusyuan seseorang, maka bertambah pula ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan al-khusyu' wa ta'aqqul. Ta'aqqul ini Pak, paham terhadap apa yang diucapkan ketika sholat. Ta'aqqul, dia pikirkan itu. Itu adalah ruhnya sholat, ruhus sholat. Dan itulah tujuannya sholat, wa maqsuduha, tujuannya sholat. Dan itu adalah lub itu inti. Fa kaifa yu'taddu bi sholatin? Kata beliau, bagaimana mungkin seorang itu diperhitungkan oleh Allah mendapatkan pahala? Ya faqadat ruhuha, sementara ya ruh dari sholat itu tidak ada, hilang ya. Inti dari sholat itu ya tidak ada ya, yaitu khusyuk itu banyak memahami apa yang dibaca. Dan ini juga menunjukkan kepada kita penting ya memahami apa yang kita baca dalam sholat. Dan beliau juga sebutkan perkataan daripada Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan kullu salatin la yahduruha qalbuka fahiya ilal uqubati asra. Setiap sholat yang tidak menghadirkan hati, yang hatinya entah kemana-mana, yang hatinya tidak memahami apa yang dia baca, maka lebih dekat kepada siksa gitu ya, hukuman, daripada mendapatkan pahala. Kenapa Pak? Karena dia lalai gitu ya. Dan orang yang lalai diancam siksaan oleh Allah dengan wail. Wail itu ada dua tafsirnya Pak ya. Kalau kita lihat
dalam tafsir para ulama, wail itu yang pertama maknanya ada taubih, kecaman ya. Jadi Allah betul-betul mengancam gitu ya. Kemudian maknanya adalah wadin ya fi jahannam, salah satu lembah di neraka jahanam itu ada namanya lembah wail. Jadi Allah mengancam ya orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Termasuk lalai itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya, yaitu adamul khusyuk ya, tidak adanya khusyuk ketika sholat, sehingga menunjukkan ya pendapat yang mengatakan khusyuk itu wajib lebih dekat kepada itu, walaupun dia bukan syarat sah sholat ya, namun dia wajib karena orang yang tidak khusyuk itu termasuk lalai, dan lalai diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan wasil. Ya, yang kelima lagi ya. Oh, yang keempat ya. Keempat, makna melihat Allah ketika beribadah. Dalam hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Islam, iman dan ihsan. Jawaban beliau ketika ditanya ihsan, dia mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, jika kamu tidak melihatnya, dia melihatmu. Di Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan sempurna ibadah, yaitu dalam ihsan. Yang mana ihsan ada dua tingkatan. Satu, seolah-olah melihat Allah, dan ini tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, meyakini bahwa Allah melihatnya, memperhatikan semua amalnya. Jika dua hal ini tidak ada pada diri hamba ketika beribadah, maka dia akan meremehkan dan tidak serius ketika beribadah. Kita bisa memahami ihsan tingkatan yang kedua. Lalu bagaimana dengan makna ihsan tingkatan pertama? Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kita meyakini bahwa hamba tidak bisa melihat Allah, karena hambanya bisa melihat sang penciptanya setelah dia mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Ya, lanjut ayat. Lalu apa makna ibadah seolah-olah melihat Allah? Ada garis bawahi kata seolah-olah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membuat gambaran seolah-olah dan bukan realita kejadiannya. Kalimat seolah-olah dipahami para ulama sebagai istihdarul qalb, menghadirkan perasaan ketika dia beribadah seolah-olah Allah berada di hadapannya, sehingga dia akan melakukan ibadah dengan sangat serius, sangat fokus, sangat khusyuk, diiringi dengan rasa takut dan harapan besar agar ibadah kita diterima. Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan makna perkataan hadis di atas, yakni ka'annaka tusyahiduhu, yakni hatta tajtahida fil amal, hatta takhallusa bil amal, hatta tu'dil amala ala khairi wajhin wa akmala wajhin. Fa innal mu'mina idza amila ka'annahu yushahidu Allah wa anna Allah amamahu, fa innahu yajtahidu fil amal wa yahrusu ala ikmalihi wa itmamihi. Maksudnya, kamu beribadah seolah-olah kamu melihatnya, hingga kamu akan bersungguh-sungguh dalam beramal, berusaha yang bisa ikhlas dalam beramal, berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Karena ketika seorang mukmin beramal soleh, beramal seolah dia melihat Allah dan tahu Allah di depannya, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal dan semangat untuk melakukannya dengan sempurna. Ini semakna dengan sabda Nabi SAW dalam riwayat lain ketika menjelaskan ihsan, "Antakhsyallaha ka'annaka tarahu." Engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika Anda salat di hadapan Allah, maka dia mengetahui lahir batin Anda. Anda tidak akan berani berkutik, Anda tidak akan menoleh, hati Anda juga akan fokus dan tidak melihat kemana-mana. Itulah pengaruh ihsan dalam beramal yang membuat amal kita akan semakin bernilai. Iya. Jadi yang mempengaruhi khusyuk selanjutnya di antaranya adalah yang keempat ini, kata beliau, yakni makna melihat Allah ketika beribadah. Jadi di antara tingkatan agama yang paling tinggi, ya a'la maratibiddin, itu adalah al-ihsan. Tingkatan agama yang paling tinggi itu adalah ihsan. Islam
iman ihsan sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Hadis nomor 2 dalam Arba'in An-Nawawiyah itu. Jadi ketika ditanya oleh Jibril tentang ihsan, maka Nabi menjawab anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Gitu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah ka'annaka, gitu. Seolah bukan realita. Karena manusia tidak ada satupun di dunia ini bab akidahnya. Ini akidah Ahlussunnah bahwasanya manusia di dunia ini tidak ada yang melihat Allah. Sehingga Nabi Musa ketika minta melihat wujud Allah, zat Allah di dunia ini, maka Allah mengatakan lan tarani. Selama-lamanya di dunia ini engkau tidak akan mampu melihatku ya wahai Musa, kata Allah. Kemudian juga ditegaskan dalam hadis yang dinukilkan oleh penulis hafizahullah, hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra ya. Rasulullah bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian sesungguhnya tidak akan melihat Tuhan kalian ya sampai kalian mati. Jadi ini syarat melihat Allah Pak, ya. Apa syaratnya Pak? Mati. Ya, kalau ingin melihat Allah mati, dan melihat Allah itu Pak nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat surga. Allah sepakat. Nikmat an-nadhar ila Allah, melihat kepada Allah itu ini lebih tinggi, lebih nikmat, lebih dahsyat daripada nikmat surga. Karena orang yang Allah perkenankan melihat wajahnya hanyalah orang-orang yang Allah ridhoi dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti berdoa terus gitu, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti rindu, Pak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Man ahabba liqa'i," ya, barang siapa yang ingin melihatku, berjumpa denganku, maka sebaliknya Allah Subhanahu wa taala juga senang ya, cinta untuk berjumpa dengan hambanya. Maka kata beliau, beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama ya seolah-olah melihat Allah, dan ini tingkatan yang paling tinggi ya. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Kemudian yang kedua meyakini bahwa Allah melihatnya. Kalau seandainya kita tidak mampu dan itu mustahil ya di dunia ini, ya maka yakinlah fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihat kepada engkau. Ini tingkatan yang kedua. Maka beliau tegaskan ya, Anda garis bawahi kata-kata seolah-olah. Ya, bukan melihat betul gitu. Ini seolah-olah, seakan-akan gitu. Maka kalimat seolah-olah itu dipahami oleh para ulama, kata beliau, sebagai istihdarul qalb. Artinya apa? Hati kita itu hadir. Ketika sholat itu Pak, kita merasa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu yang melihat kita. Kalau seandainya kita tidak mampu melihat, atau seolah-olah kita ka'annaka tarahu, seolah kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini beliau nukilkan keterangan dari ulama, yakni daripada Syekh Abdullah bin Baz. Syekh Abdullah bin Baz mengatakan di sini, yakni ka'annaka tusyahiduhu, seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Yakni hatta tajtahida fil amal, sampai engkau itu bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau seandainya kita ya betul-betul seolah-olah kita melihat Allah Pak, maka kita akan khusyuk, kita akan fokus dalam beramal, sehingga kita bisa ikhlas. Hatta tukhlisa, sampai engkau itu ikhlas fil amal, dalam amal. Hatta tuaddiyal amala ala khairin, sampai engkau itu menunaikan amal itu dengan kebaikan ya. Ala khair wajhin ya, dengan cara yang baik, yang terbaik gitu. Wa akmala wajhin, dengan cara yang paling sempurna. Fa innal mu'mina, kata beliau, kalau seorang mukmin itu idza amila, apabila dia beramal, ka'annahu yusyahidullah, seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala, wa anallah amamah, dan seolah Allah itu di depannya. Maka kalau seperti itu yang ada dalam hati kita Pak, maka seorang itu, kata Syekh bin Baz ini, dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal, dan dia akan yahris ya, akan akan konsisten, akan semangat ya, ala ikmalihi wa ismamihi, ya dalam menyempurnakan, dalam menamatkan ibadah yang dia lakukan. Ini
pentingnya di sini untuk melahirkan khusyuk itu Pak, kita betul-betul beribadah itu merasakan Allah melihat kita. Atau yang pertama kita seolah-olah Allah itu di depan kita, ya seolah-olah kita melihat Allah. Atau kalau kita nggak mampu di dunia ini melihat Allah, dan itu mustahil kalau di dunia, maka kita yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyaksikan kita. Dan ini butuh dilatih memang. Kalau teorinya gampang, ya, menghafal hadisnya gampang, gitu. Tapi mempraktekkan ini butuh doa. Karena nggak semua orang yang Allah berikan karunia taufik berupa ihsan ini. Karena ini tingkatan agama yang tertinggi. Setelah Islam, iman dan ihsan. Ihsan ini yang paling tinggi. Maka untuk meraihnya Pak, yang pertama butuh doa. Kita doa, ya, minta ihsan kepada Allah. Supaya Allah catat kita menjadi orang yang muhsinin, ya, orang yang berbuat ihsan ketika beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, usaha sungguh-sungguh. Ya, tapi kalau kita sholatnya gado-gado aja, asal-asal aja, ya kan, maka tidak akan mendapatkan ini. Karena Allah mengatakan apa? Walladzina jahadu fina. Allah itu ingin kita itu bermujahadah, betul-betul mengerahkan usaha kita, sungguh-sungguh gitu, totalitas gitu. Jadi kalau kita ingin khusyuk, ya betul-betul kita paksakan Pak, kita latih, kita paksakan diri kita untuk khusyuk gitu ya. Ya. Karena kalau seandainya kita sudah sungguh-sungguh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin gitu. Allah akan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Fadlahnya ya. Lanjutlah. Khusyuk itu ketenangan batin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tenang ketika khusyuk dalam sholat. Allah telah menjadikan sholat sebagai penenang jiwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wajulat qurratu aini fi sholat." Tenangan hatiku diletakkan ketika sholat. Sholat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesempatan untuk beristirahat, melepaskan pengantar batin, telah berinteraksi dengan banyak masalah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Bilal, "Arihna ya Bilal bis sholat." Arihna ya Bilal bis sholat. Wahai Bilal, buat kami istirahat dalam sholat. Karena itu ketika beliau sedang memiliki masalah, beliau mengadu kepada Allah dalam cara sholat. Sahabat Uzaimah radhiyallahu anhu menceritakan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak azabahu amrun sholat. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki masalah yang serius, beliau kerjakan sholat. Suasana semacam ini hanya ada pada mereka yang memiliki kedekatan dengan Rabbnya. Hingga sholat baginya adalah sebuah kenikmatan dan bukan beban, bagian dari kebutuhan manusia. Mereka selalu menghendaki ketenangan, sehingga ketika orang tidak memiliki sarana untuk mendapatkan ketenangan yang sesuai syariat, mereka akan mencarinya dengan cara-cara yang tidak pernah ada caranya, seperti bertapa, gerakan yoga, meditasi, dan lain-lain. Islam memberikan kita sarana yang sangat mudah untuk mendapatkan ketenangan itu, yaitu dengan berusaha khusyuk dalam sholat. Iya. Jadi yang kelima, khusyuk itu ketenangan batin. Untuk memperoleh khusyuk sebagai ketenangan batin itu, anggaplah kita mesti merubah mindset kita terhadap sholat. Jangan kita anggap lagi sholat itu sebuah beban. Jadi jangan anggap sholat itu beban. Namun tatkala seseorang itu menjadikan sholat itu penenang jiwanya, jadi sholat itu pelipur laranya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau ingin ketenangan jiwa gitu ya, butuh dikasih asupan jiwa, beliau mengatakan kepada Bilal, ya, arihna ya Bilal bis shalah, ya, supaya Bilal mengumandangkan azan gitu ya. Dan sholat itu bukanlah sebuah beban ya, namun sholat adalah adalah yang membuat ya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu tenang, bahkan sebagai sebagai qurrata ayun. Jadi qurrata ayun itu Pak, yang membuat mata kita tenang gitu ya, membuat mata
kita ketika melihat sesuatu itu gembira, semangat gitu ya. Sehingga disebutkan juga dalam hadis dari hadis Anas bin Malik ya, waju'ilat, kata Rasulullah, waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan dia ketenangan hatiku gitu ya. Iya, itu ada pada ibadah sholat. Maka dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga apabila beliau mendapatkan masalah dalam kehidupannya, maka solusinya adalah sholat. Dan ini juga ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memohon pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka kita harus jadikan sholat itu Pak kebutuhan, bukan lagi sebuah beban yang berat bagi kita. Kalau itu sudah ada, insya Allah ya sholat khusyuk itu ia akan diraih oleh seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan. Fadhal. Makna sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ba'du. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, yakni sholat adalah lebih besar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa banyak orang yang sholat tapi masih rajin berbuat maksiat? Insya Allah di kesempatan ini kita akan bedah tafsir dari ayat di atas. Konsekuensi mengimani Al-Quran adalah membenarkan semua isinya, karena Al-Quran datang dari Zat yang Maha Benar dan semua isinya benar. Sesungguhnya tidak ada keterangan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita di lapangan. Hanya saja terkadang kita tidak paham dengan tafsir ayat tertentu, sehingga kita memiliki kesimpulan yang keliru. Penjelasan tafsir ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ayat yang semakna dengan ini adalah firman Allah yang mengisahkan perjalanan dakwah Nabi Syuaib saat beliau melarang kaumnya untuk menyembah berhala dan sikap curang dalam timbangan. Mereka membantah, qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'al fi amwalina ma nasha. Mereka berkata, hai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Quran surat Hud ayat ke-87. Saat mereka tidak punya alasan untuk menolak dakwahnya Nabi Syuaib, mereka menuduh bahwa penyebab Nabi Syuaib melarang mereka menyembah berhala adalah salat beliau. Iya, jadi beliau membawakan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Yang mana intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara hikmah salat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Namun kenyataannya di lapangan ya, banyak kita saksikan orang-orang yang sholat, namun sholatnya tidak berpengaruh terhadap kepribadiannya. Masih banyak orang yang sholat, namun tetap bermaksiat. Masih banyak orang yang sholat tetap korupsi, ya kan? Bahkan ya detail kiai yang dikorupsi bahkan ada dana haji juga. Na'udzubillah min dzalik. Padahal jangankan sholat, Pak. Dia pengajar sholat itu. Subhanallah. Namun bukan sholatnya yang salah, akan tetapi yang salahnya adalah ketika dia melaksanakan sholat
namun tidak mengamalkan prinsip-prinsip sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Maka sholat itu luar biasa. Dalam sholat itu kita jujur, ya Pak ya, nggak boleh bohong. Dan kalau kita amalkan, ya dalam kehidupan kita tetap jujur, maka akan terrealisasi inti daripada sholat tersebut. Maka kalau seandainya kita lihat dari sisi bahasa pun seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya dalam ayat ini, innas sholata, kan gitu. Sesungguhnya sholat, ya tidak semua sholat, namun sholat yang dikerjakan dengan khusyuk dan sholat yang benar saja yang akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya, lanjut lagi. Lalu apa makna sholat yang bisa mencegah dari perbuatan maksiat? Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadul Ma'asir, juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan perbedaan pendapat ulama terkait tafsir ayat di atas. Satu, sholat yang dimaksud adalah bacaan Al-Quran yang dilantunkan saat orang mengerjakan sholat. Ini merupakan pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pendapat ini menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran yang dilantunkan seorang ketika sholat berisi nasihat, perintah dan larangan. Terlepas apakah orang yang membacanya mau menurutinya atau tidak, karena dalam Al-Quran terkadang bacaan Al-Quran disebut dengan kata sholat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Iya, nah lanjut ya. Janganlah kamu mengeraskan bacaanmu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran surat Al-Isra ayat 110. Iya, jadi beliau juga menyebutkan kepada kita tafsir ya, tafsir para ulama terkait surah Al-Ankabut ayat 45 tadi. Aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu apa makna sholat yang bisa mencegah dari perbuatan maksiat? Yang pertama, beliau nukilkan dari pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya. Yang dimaksud dengan sholat ya dalam ayat itu adalah bacaan Quran yang kita baca. Apa alasan beliau? Karena dalam ayat lain, dalam surah Al-Isra ayat 110, Allah menamakan bacaan yang kita baca ketika sholat itu dengan sholat itu sendiri. Gitu ya, Allah mengatakan wala tajhar bi sholatika, janganlah engkau ya keraskan sholatmu. Sholat di sini maknanya adalah qiraataka, ya, bacaanmu, kan gitu. Wala tukhafit, dan jangan pula terlalu direndahkan, namun pertengahan gitu ya, tidak terlalu kuat, tidak terlalu lirih gitu ya. Wabtaghi baina dzalika sabila, maka carilah jalan tengah di antara kedua hal tersebut. Maka kata sholat dalam ayat ini maknanya baca Al-Quran itu sendiri. Maksudnya apa? Ya, inna sholata, sesungguhnya ya sholat itu yakni bacaan. Ini pendapat tafsir yang pertama ya. Bacaan engkau itu yaitu mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar kalau engkau taati gitu, kalau engkau amalkan. Sementara ada orang yang membaca Al-Quran namun tidak diamalkannya, maka tidak akan mungkin dia bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar kalau tidak diamalkan. Karena ilmu kalau tidak diamalkan akan menjadi hujjatun alaih, bukan hujjatun lahu, bukan yang akan menolongnya, namun yang akan mendebatnya kelak, yang akan menyengsarakannya kelak di akhirat. Ini bahaya, Pak. Ilmu ini ada hisabnya luar biasa. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala an ilmin bima amila bihi. Akan ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat tentang ilmu, apa yang telah diamalkan dari ilmunya. Ya, kalau ada orang yang berilmu, Pak, namun dia tidak amalkan, malah dia riya dengan ilmunya, ini diantara 3 golongan manusia yang pertama kali Allah campakkan ke neraka. Yang pertama kan mujahid, yang kedua alim, dalam riwayat yang lain qari gitu ya. Sama aja nih, karena qari itu alim juga, alim dalam bidang Al-Quran. Maka Allah akan tanya
Dulu engkau di dunia itu menuntut ilmu untuk apa? Belajar Al-Quran untuk apa? Ya, dia jawab, "Kena engkau ya Allah." Itu hanya ya jawabannya saja, gitu, alasan aja, ngeles saja. Ternyata dia menuntut ilmu supaya menjadi populer, ya, supaya dikatakan alim, supaya mendapatkan follower banyak, gitu ya. Kalau follower banyak diundang sana sini dapat cuan yang luar biasa. Keren dunia gitu Pak ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia diperintahkan oleh Allah untuk diseret dengan mukanya Pak. Mukanya di bawah kemudian fayu qafinna. Nauzubillahi min dzalik. Maka di sini butuh kita kepada yang namanya ikhlas. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan. Kalau enggak ikhlas Pak, percuma amal yang kita lakukan. Malahan kita diancam neraka. Nauzubillah. Maka ikhlas itu wajib hukumnya, harus ya. Dia syarat diterimanya amal dan syarat kita diselamatkan dari neraka. Kalau nggak ikhlas neraka itu lah. Jangan sampai kena dunia yang sementara kita jual ya akhirat yang selamanya. Nauzubillahi min dzalik. Fadlan yang kedua. Dua, sholat yang dimaksud adalah ibadah sholat seperti yang kita kenal. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Selanjutnya, mereka berbeda pendapat makna dari ibadah sholat bisa menghalangi dari perbuatan keji dan munkar. Pendapat pertama, makna ibadah sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar adalah sholat yang berkualitas, yang sesuai sunnah dan khusyuk terhadap ketika mengerjakannya. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Ya rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna fulanan yusalli bil laili fa idza asbaha saraqa qala yanhahu ma yaqul." Datang seseorang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melaporkan, "Sesungguhnya fulan rajin salat malam, siang harinya dia mencuri." Respon Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang dia kerjakan akan mencegahnya." Hadis riwayat Ahmad 9777, Al-Bazzar 9217 dan Ibnu Hibban 2560. Ya, lanjut. Pendapat kedua, ibadah sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maksudnya, ketika orang sedang melakukan sholat, dia tidak maksiat. Karena tidak mungkin ketika seseorang sholat, dia minum khamar atau melakukan riba, apalagi berzina, sehingga sholat menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat. Ini merupakan pendapat Hammad bin Abi Sulaiman, seorang ulama tabi'in. Beliau menjelaskan ayat di atas dengan mengatakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar," yakni ma dumta fiha. Sesungguhnya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maksudnya selama kamu sedang sholat. Ibnu Aun al-Ansari mengatakan, "Idza kunta fi sholati fa anta fi ma'rufi wa qad hajastuka 'anil fahsya'i wal munkar." Hajazatka anil fahsya'i wal munkar. Ketika kamu sedang sholat, kamu sedang melakukan hal yang makruh dan sholat mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Baik. Kemudian tafsir yang kedua, yang pertama kan sholat yang dimaksud dalam surah Al-Ankabut ayat 45 itu Pak. Apa Pak? Tafsir yang pertama tadi, bacaan Al-Quran ketika sholat itu. Kemudian yang kedua, sholat itu sendiri, yang kita mulai dari takbiratul ihram itu, kemudian sampai salam. Namun pendapat yang kedua ini ada dua pula turunannya, ada dua pendapat ulama dari pendapat yang kedua ini. Yang pertama adalah sholat yang berkualitas, ya. Sholat yang kita kerjakan dengan syarat dan rukunnya, dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kemudian dengan kekhusyuannya. Ya, inilah sholat yang mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana kata beliau dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar dan
Ibnu Hibban dan lain-lain ya. Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna fulanan yusalli bil lail. Ada seseorang lapor kepada Nabi. Ya ada seseorang wahai Rasulullah gitu. Dia rajin sholat malam ya. Namun siang harinya, pagi harinya dia mencuri. Maka kalau memang sholatnya itu berkualitas ya, maka Rasul mengatakan qala yanhahu ma yaqul ya. Kelak sholatnya itu akan mencegahnya dari kebiasaannya. Ini ya, sholat yang mampu apa? Sholat yang berkualitas yang mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu pendapat yang pertama. Sholat yang dilakukan, yang dikerjakan dengan baik sesuai dengan sunnah, khusyuk, ya, lengkap rukun dan syarat sholatnya. Kemudian yang kedua, maksudnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji munkar. Maksudnya memang sholat, ya, sholat utuh itu. Maksudnya adalah ketika orang lagi melakukan sholat itu, maka dia tidak akan melakukan kemungkaran, gitu ya. Yakni inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yakni ma dumta fiha. Maksudnya adalah selama engkau kerjakan sholat. Karena memang betul Pak ya, selama kita sholat nggak mungkin lah ya kita, mohon maaf ya, ghibah nggak ada. Ya, kalau kita ghibah lagi sholat batal lah gitu ya. Tidak akan mungkin kita minum khamar gitu ya. Orang yang minum, sengaja minum, makan itu kan pembatas sholat itu ya, tafsir yang kedua ini. Namun insya Allah yang lebih akrab ila shawab ya, yang lebih menjurus kepada kebenaran itu Pak, sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar itu Pak adalah orang yang sholatnya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syarat lengkap kekhusyuannya gitu ya. Ini adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhirnya lanjutlah. Catatan, terdapat sebuah hadis yang menyebutkan man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, justru sholatnya membuat dia semakin jauh dari Allah. Hadis ini dinilai sebagian ulama sebagai hadis batil silsilah ad-dhaifah 1/54 karena bertentangan dengan hadis sahih dari Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai orang yang malamnya salat, siangnya mencuri, yanha ma yaqul, apa yang dia kerjakan akan mencegahnya. Dan pendapat yang benar bahwa nasihat ini merupakan keterangan Mas'ud, Ibnu Abbas, Hasan Al-Basri, Qatadah dan yang lainnya. Sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir setelah beliau menyebutkan riwayat yang menyebutkan keterangan di atas. Wal usuha wal asahuna fi hadza kullihil mawqufan fi hadza kullihi ya. Bisa juga dibaca fi hadza ya, ada jedanya kulluhu al-mawqufatu. Nah, hada kulluhu al-mawqufat dari Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah wal A'mash wa ghayruhum wallahu a'lam. Wa ghairihim wallahu a'lam. Iya. Nah, lanjut. Yang benar bahwa semua riwayat itu adalah mauquf, keterangan sahabat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Al-A'mash dan yang lainnya. Allahu a'lam. Iya. Kemudian beliau menambahkan sebuah riwayat, namun riwayat ini ya cacat. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah ya. Jilid yang pertama halaman 54. Nah, ini hadis yang lemah. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya, hadis ini menyebutkan malam tanhawu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallahi illa bu'dan. Ya, apabila salatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka justru salatnya tidaklah menambahkan baginya kecuali ia semakin jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin salat dia semakin jauh ya. Maka Syekh Al-Albani mengatakan ini hadisnya lemah karena bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang lebih kuat ya, bahwasanya sholat itu akan mencegahnya. Sholatlah dia.
tidak apa-apa dia sholat gitu ya. Dan ini Pak, kalau saya lihat apa namanya itu, apa yang dikatakan oleh Syekh Albani itu yang asah ya, yang lebih tepat gitu. Kenapa ya? Karena kalau seandainya seseorang itu maksiat, iya, enggak, tambah pula enggak sholat. Sekarang begini Pak, ada orang yang sholat gitu ya, ada orang yang maksiat. Apakah akan kita katakan nggak usah aja kamu sholatnya? Sholat kamu itu akan menambah apa? Membuat engkau lebih jauh daripada Allah gitu ya. Karena engkau maksiat iya juga, sholat iya juga. Nah, kalau kita katakan hal yang seperti itu, maka dia akan bertambah besar dosanya. Kenapa Pak? Yang pertama, maksiatnya dicatat dosa juga, tambah lagi meninggalkan sholat, lah double. Beda dengan orang sholat iya juga, maksiat iya juga. Artinya apa? Dia tidak dicatat dosa meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat ini parah, ya kan? Meninggalkan sholat ini dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah ini asyaddu minal qatl. Meninggalkan sholat itu, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, wa minaz zina, dan daripada dosa zina, wa minar riba, daripada dosa riba, yaitu lebih bahaya dosa meninggalkan sholat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang maksiat namun tetap sholat juga, maka jangan sholatnya yang kita salahkan, namun orangnya ya kita berikan nasihat, mudah-mudahan dia bisa khusyuk ya dalam sholatnya. Kemudian ungkapan ini kata beliau sebagaimana yang dinukilkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, yang lebih tepatnya ini bukan hadis ya, namun ini perkataan sahabat, atau kalau dikatakan hadis ini bukan hadis marfu, namun ini hadis mauquf, yakni yang disandarkan kepada sahabat. Dan dalam hadis mauquf itu bisa dijadikan dalil kalau seandainya dia ijma'. Tapi wallahu alam ya, saya belum menemukan keterangan bahwasanya ini adalah ijma'nya dari para sahabat ya. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir wal asahu, dan pendapat yang paling sahih tentang riwayat ini Pak ya, tentang catatan yang beliau buatkan tadi, fi hadza ya, dalam riwayat ini ya, kulluhu al-mauqufatu, semuanya itu adalah asar-asar yang sifatnya disandarkan kepada sahabat ya, yakni kepada Ani bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, wa bin Abbas, dari Ibnu Abbas, wal Hasani wal Qatadah, dari Al Hasan yakni Al Hasan Al Basri, dan Imam Qatadah, wal A'mashi wa ghairihim, dari A'mash dan yang selain mereka, wallahu alam. Namun ini juga bagus Pak ya bagi kita ini. Asar ini bagus maknanya ya. Artinya apa? Supaya kita ya sholat itu tidak kita campur adukkan sholat ya juga, maksud ya juga, supaya kita tidak mencampur adukkan antara hak dan batil. Namun jangan kita sampaikan kepada orang-orang yang baru tobat, orang-orang yang baru belajar sholat gitu ya. Dia sholat juga namun dia belum sepenuhnya bisa meninggalkan maksiat ya. Untung-untung aja dia sudah sholat. Nanti kalau kita sampaikan Pak, akan apa namanya itu, akan dahsyat ya. Dia meninggalkan sholat, maksiat yang terus itu lebih parah lagi. Makanya ada kaidah ulama itu Pak, menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan kondisinya. Ulama mengatakan walikulli maqalin maqamun ya. Dan setiap ucapan itu ada tempatnya gitu ya. Dan setiap tempat itu ada pula ucapannya. Artinya apa? Kita berbicara kepada orang itu sesuai dengan keadaannya ya. Maka boleh ya kita mengakhirkan sesuatu pembahasan kalau kita lihat ada maslahatnya. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kallimin nasa biqadri uqulihim. Berbicara dengan manusia itu yang sesuai dengan kadar ya pikirannya. Kalau dia baru tobat gitu ya, baru belajar sholat, namun mohon maaf ya masih ada maksiat yang dilakukan, jangan kita bilang enggak, ya kan sholat yang kau lakukan ini akan menambah kau lebih jauh dari Allah. Ini lebih parah, nanti dia antipati dan dia futur gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Baik ya, sekarang kita lanjutkan. Fadlan. Nah. Merenungkan makna gerakan dalam sholat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Merenungkan gerakan dalam sholat tentunya ada dua. Pertama, merenungkan bagaimana cara melakukan gerakan sesuai sunnah. Modal utama untuk bisa melakukan ini adalah dengan
Sallallahu alaihi wasallam. dalam sholat, seperti bagaimana cara melakukan takbiratul ihram yang sesuai dengan sunnah, bagaimana cara sedekah yang sesuai dengan sunnah, cara rukuk yang benar, cara tidak yang benar, dan seterusnya. Mengapa harus sesuai sunnah? Karena secara umum manusia akan semakin yakin dengan amalnya. Amalnya itu sesuai dengan praktek yang dilakukan penuntunnya, sehingga jika Anda ingin gerakan sholat Anda yakin benar, ikuti praktek sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah menegaskan hal ini dalam sabdanya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian lihat aku sholat. Dan riwayat Bukhari dan Ahmad 20.530. Kata kuncinya adalah jadikan gerakan sholat itu berdalil, sehingga Anda bisa berpikir untuk melakukan gerakan sesuai dengan sunnah ketika sholat. Insyaallah saya akan menyebutkan beberapa rincian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beberapa gerakan dalam sholat. Hanya saja para pembaca ingin melihat lebih detail sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Misalkan akan membaca buku sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Buku ini termasuk salah satu karya ilmiah yang menginspirasi saya untuk belajar sholat lebih serius. Alhamdulillah sudah banyak diterima bahasa Indonesia. Iya. Jadi ya pembahasan yang selanjutnya Pak, untuk bisa khusyuk dalam sholat itu diantaranya kita mesti merenungkan makna gerakan dalam sholat. Sebelum kita merenunginya Pak, maka yang pertama kita harus sholat itu sesuai dengan sunnah. Walaupun kita sudah kayak kelihatan khusyuk gitu ya, namun ternyata sholat kita tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tertolak juga. Karena syarat sah diterimanya ibadah itu Pak, yang pertama ikhlas, yang kedua apa Pak? Mutaba'ah, sesuai dengan sunnah. Karena Nabi mengancam ya dalam hadisnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Muslim dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan amalan apa saja yang dinisbatkan bahwasanya dia adalah ibadah, maka kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka konsekuensinya bahwa tertolak. Maka yang pertama kali dasarnya Pak, pelajari gerakan bacaan sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara referensi yang beliau sarankan, ini memang buku yang sangat bagus ya, buku yang khusus membahas sholat sesuai dengan sifat sholat Nabi, yaitu buah karya daripada Syekh Muhammad bin Nasir Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pada mana? Kedua, menurunkan makna dari setiap gerakan yang dilakukan. Allah menurunkan syariat sholat dipenuhi dengan hikmah, sehingga setiap gerakan dilakukan hamba hakikatnya mengandung banyak makna dan hikmah. Banyak orang yang tidak menyadarinya. Pada kali ini kita akan melihat lebih dekat gerakan demi gerakan dalam sholat, bagaimana hikmah dan makna yang perlu kita renungkan. Iya, iya. Yang kedua, merenungkan makna dari setiap gerakan itu. Ingat Pak ya, maknanya itu, hikmah setiap gerakan sholat itu harus ada dalilnya. Ingat Pak, karena ada juga, mohon maaf ya, sebagian orang yang memaksakan. Bahkan saya pernah dialog Pak ya, dengan orang yang berpamahan tarekat gitu ya. Nah, kamu kalau sholat itu nunjuk itu kenapa? Ya, saya bilang karena Rasulullah mempraktekkan kalau sholat itu memberikan isyarat gitu ya. Ya, untuk apa itu katanya? Wallahualam, saya bilang. Oh, ya jadi kajimu itu masih kulit saja. Jadi apa Pak sebenarnya? Kalau ingin tahu ya guru saya, ayo ya, kita sama-sama. Alhamdulillah ya. Nah, artinya apa? Kalau seandainya kita menerangkan tentang hikmah sebuah ibadah termasuk gerakan sholat itu, hikmahnya itu harus ada referensinya Pak. Jangan kita menerka-nerka atau berdasarkan kata-kata guru saja. Jadi kalau kita mengatakan hikmahnya ini, dalilnya mana? Bosnya itu adalah hikmahnya sholat. Tapi kalau nggak ada, maka nanti itu akan jatuh ke dalam hurafat, takhayul ya, dan juga mengarah kepada kesyirikan. Ya. Wallahu ta'ala bishawab. Lanjut Mas Nah. Satu, hikmah dan makna berdiri ketika sholat. Ya. Sholat wajib, posisi berdiri merupakan rukun sholat. Allah beritahu orang yang sholat berdiri melalui firman-Nya.
hafizu 'ala shalawati wa shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan terutama salat asar. Dan berilah menghadap Allah dalam kondisi tunduk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Sementara dalil dari hadis disebutkan dalam hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qani qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'alai jambi." Kerjakan sambil berdiri, jika tidak mampu kerjakan sambil duduk, jika tidak mampu kerjakan sambil berbaring diri. Bukhari 1117. Ketika orang itu berdiri, maka dia menghadap kepada Allah dengan jiwa dan raganya. Karena itu, pada saat berdiri sholat, kita diperintahkan untuk tunduk menghadap ke tempat sujud. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat, beliau menundukkan kepalanya dan mengangkat pandangannya ke kanan. Dan riwayat Al-Baihaqi dan disampaikan oleh Al-Albani. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang orang yang sholat sambil melihat ke atas. Renungkan bahwa ketika Anda berdiri pada saat sholat, Anda sedang melaksanakan perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 238. B. Renungkan bahwa saat ini kita sedang menghadap Allah di dunia dan nanti kita akan menghadap Allah di akhirat. Menghadap Allah untuk menerima hisab, ada yang dimudahkan dan ada yang mengalami kesulitan. C. Berharaplah kepada Allah sebagaimana Allah memudahkan kita untuk berdiri menghadap kepadanya ketika sholat pada saat di dunia. Semoga dengan ini Allah akan memudahkan kita menghadap kepadanya di hari kiamat. D. Sebaliknya, orang yang tidak mau berdiri menghadap Allah ketika di dunia dengan melaksanakan sholat, dia akan mendapat kesulitan ketika menghadap Allah di akhirat. Allah berfirman, walau tara idh zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dil qaul. Andaikan kamu melihat ketika orang zalim menghadap kepada pencipta mereka, maka sesama orang zalim itu akan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Quran surat Sabah ayat 31. Ibnu Rajab menggambarkan ketakutan para ulama di masa silam ketika mereka berdiri menghadap Allah. Dulu di antara ulama ketika mereka berdiri maka sholat, mereka merasa takut kepada Ar-Rahman Ta'ala ketika pandangannya melenceng, menoleh, bermain kerikil atau bermain apapun atau mengobrol dengan batinnya dalam masalah dunia, kecuali jika dia lupa selagi masih sholat. Masya Allah, ya. Kemudian merenungkan mana dari setiap gerakan sholat yang dilakukan. Yang pertama, hikmah dan makna dari ketika sholat. Ya. Maka yang seperti yang kita sebutkan, ya, bahwasanya hikmah ini mestilah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita pada dasarnya untuk berdiri, ya. Sehingga di antara rukun sholat itu, Pak, berdiri bagi yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'ala shalawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat, kata Allah. Salat lima waktu maksudnya, dan salat pertengahan yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah, ya, menghadap Allah dengan menundukkan hati, gitu. Kemudian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerintahkan kita untuk berdiri bagi yang mampu nih, Pak, ya. Rasul mengatakan, sholli qa'iman, salatlah engkau berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tidak mampu ya duduk, gitu. Fa illam tastati' fa ala jam, kalau seandainya enggak mampu juga boleh, ya, sambil berbaring. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rukun salat, maka kita berdiri menghadap Allah. Kemudian apa yang mesti kita lihat hikmahnya, Pak? Apa perkara yang mesti kita renungkan? Ini yang beliau sampaikan, ada 4 poinnya, dan ini kalau kita amalkan, Pak, insya Allah akan kita betul-betul fokus khusyuk dalam sholat kita. Yang pertama, ya, kita renungkan bahwa kita berdiri
pada saat sholat, ya, bahwasanya kita sedang melaksanakan perintah Allah. Kita sholat ini untuk apa, gitu ya? Untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, kita renungkan, kita sedang menghadap Allah dalam sholat yang kita lakukan di dunia ini, dan kita di akhirat juga akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berdirinya sholat menghadap Allah, kita berharap nanti Allah mudahkan kita dari kesulitan yang ditimpakan kepada orang-orang yang kafir, orang fasik kelak di akhirat, gitu ya. Dan kita berharap kepada Allah yang ketiga, ya, sebagaimana Allah memudahkan kita untuk berdiri menghadapnya. Karena ketika kita sholat itu, Pak, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan hati kita untuk sholat, Pak? Allah. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu sholat. Sebagaimana sering kami sampaikan pada hadis Sahih Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabatnya, wallahi, kata Rasul, demi Allah, laulallah ma sallaina wa ma sunnah. Demi Allah, kalau seandainya bukan karena Allah, maka kita tidak akan bisa sholat dan kita tidak akan berpuasa dan amal-amal yang lainnya. Maka ini adalah taufik dari Allah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak sombong, sehingga kita tidak ujub, tidak bangga dengan amal kita. Apa yang kita banggakan? Kita beramal itu kok Allah yang memudahkan. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa sholat. Apa yang kita banggakan dengan yang kita sombongkan dengan sholat yang kita lakukan? Karena itu pemberian dari Allah. Kita nggak punya apa-apa. Kita hanya bisa berikhtiar. Namun hidayah taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebaliknya orang yang tidak mau berdiri menghadap Allah ketika sholat, Pak, ya, maka dia akan mendapatkan kesulitan kelak, ya, ketika menghadap Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dalam surah As-Salah ayat 31 yang beliau cantumkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara idzal zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim, dan ketika engkau melihat, wahai Muhammad, orang-orang zalim itu ketika mereka berdiri, yang mawqufun itu artinya, Pak, berjejer, ya. Berdiri berjejer, ya, di sisi mereka Allah Subhanahu wa taala, dan satu sama lain mereka itu akan saling menyalahkan, ya. Gara-gara kamu saya nggak sholat, gitu. Nah, gara-gara kamu ini saling menyalahkan, namun itu tidak bermanfaat, ya. Penyesalan, saling menyalahkan di akhirat kelak tidak bermanfaat, ya. Kemudian beliau juga menukilkan perkataan daripada Ibnu Rajab rahimahullah, ya, kana ulama idza qama adu fi shalah haba rahman, subhanallah. Dahulu para ulama, dan ulama itu harus menjadi contoh kita setelah Nabi, ya. Karena ulama itu pewaris para Nabi. Dahulu para ulama, kata Ibnu Rajab, ya, apabila salah seorang di antara mereka itu berdiri sholat, ya, dalam sholatnya menghadap Allah itu haba, mereka sangat begitu takut, ya. Haba itu artinya takut, ya, khawatir betul, ya, an yashudda nadharahu, ya, pandangannya itu melenceng. Mereka takut sekali untuk melenceng, gitu, untuk toleh-toleh, gitu, ya. Au yaltafita au yuqallibal hasa, atau menoleh atau main kerikil, au ya'bas, atau melakukan abas, ya, perkara sia-sia, bisyai'in, ya, dengan sesuatu, au yuhaditha, yakni nafsahu bisyai'in min dunya, atau mereka juga takut, Pak, ya, hati mereka itu mengingat dunia, gitu, ya. Illa nasiyan, kecuali lupa, madama fi sholat, selama mereka masih melakukan sholat. Ini hadir yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau seandainya kita sholat itu, Pak, mesti kita takut, ya, takut kalau seandainya sholat kita tidak diterima oleh Allah, takut kita kalau seandainya sholat kita itu, ya, malah, ya, menjadi sholat orang yang lalai, tidak diterima, yang pertama. Yang kedua, kita diancam pula oleh Allah orang-orang yang celaka. Nah, ini kalau itu kita hadirkan, Pak, insya Allah, ya, seseorang itu sholat dengan fokus, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadhal Mas. Yang kedua, dua, memahami makna mengangkat tangan ketika tadi. Ya. Yang pertama, Pak, tadi berdiri, ya. Nah, sekarang makna yang kedua mengangkat tangan ini. Ya. Lanjut, Mas. Mengangkat tangan dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal, dan ketika bangkit dari duduk tasyahud awal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan terkadang setinggi pundak dan terkadang setinggi telinga.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi wa mankibaihi idza ftataha shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai sholat. Hadis riwayat Bukhari 735 dan Muslim. Dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i hatta balagha furu'al udhunai." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal hingga setinggi daun telinga. Hadis riwayat Nasai 1024 dan yang lainnya. Karena itu pada saat kita mengangkat tangan, tanamkan pada diri kita bahwa kita sedang melaksanakan dan melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang kedua, memahami makna mengangkat tangan ketika takbir. Yang pertama, beliau awali dengan cara sifat mengangkat tangan itu gimana kaifiyah ya. Bagaimana Nabi ketika mengangkat tangan itu? Beliau bawakan dalil Pak ya. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya terkadang setinggi pundak. Ini ya, ini namanya mangkibun. Ini namanya pundak. Ya, mangkibun itu pundak. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, ini ada kata kana kemudian khobar kananya dalam bentuk fi'il mudhari itu maknanya Pak senantiasa, istimrar dia. Kana yarfa'u yadayhi, Nabi itu selalu senantiasa gitu ya, mengangkat kedua tangannya hadwa ini sejajar. Ya, sejajar apanya? Kedua pundaknya. Idza ftataha shalah, apabila beliau memulai salatnya, artinya ketika takbiratul ihram Allahu Akbar gitu ya. Dan ketika mau rukuk juga gitu ya. Kemudian yang kedua, hadis dari Malik Al-Huwairits radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbar." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya apabila bertakbir. Wa idza raka', dan ketika beliau ruku', wa idza rafa'a ra'sah, ketika beliau i'tidal ya, setelah ruku' ya, mengangkat kepala setelah ruku', minar ruku' ya, dari ruku'nya, hatta balaghata, sampai kedua tangannya itu ya mencapai atau sejajar dengan furu'a, cabang dari kedua telinganya. Maksudnya apa, ada dua Pak ya, ada yang memahami furu'a udhunah ini Pak sejajar dengan yang ini. Nah gitu. Ada juga yang memahami apa namanya itu, daun telinga yang atas ini. Nah, maka kedua-duanya tidak jadi masalah. Jangan sampai gini aja Pak ya. Jangan ya. Allahu Akbar, jangan. Kalau ada yang memahami sejajar dengan ini atau yang di bawah, ini kedua-duanya ya, masih dalam ya interpretasi para ulama atau tafsirnya para ulama ketika memahami hadis itu. Iya. Fadhil Mas. Mengangkat tangan. Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hikmah mengangkat kedua tangan ketika sholat. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' menyebutkan beberapa hikmah mengangkat tangan ketika takbir. Dari Imam As-Syafi'i bahwa beliau pernah sholat di samping Muhammad bin Hasan As-Sayyibani. Ketika sholat, Imam As-Syafi'i mengangkat tangan pada saat rukuk dan i'tidal. Muhammad bin Hasan bertanya kepada beliau, "Mengapa Anda mengangkat tangan?" Jawab Imam As-Syafi'i bahwa itu bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, serta mengharapkan pahala Allah. Iya, ini Pak. Ini hikmahnya. Hikmah mengangkat tangan. Jadi beliau mengatakan ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hikmahnya. Ya, hikmah mengangkat kedua tangan ketika sholat. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya.
dalam kitab beliau Al-Majmu' ya, maksudnya Majmu' Syarhil Muhadzab itu ya. Beliau menukilkan perkataan daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi kata beliau Anis Syafi'i dari Imam Asy-Syafi'i annahu shalla bi jambi Muhammad bin Al-Hasan ya. Beliau pernah salat di samping guru beliau. Jadi guru beliau ini Pak namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini adalah guru Imam Syafi'i, dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini juga gurunya Imam muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Dan beliau muridnya gurunya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Wa rafa Syafi'i yadayhi liruku. Imam Syafi'i mengangkat kedua tangannya untuk ruku ya, ketika sebelum ruku Allahu Akbar angkat kedua tangannya. Wa li rafi minhu faqala lahu Muhammad, dan untuk rukut, untuk mengangkat tangan darinya, maka faqala lahu Muhammad ya, maka berkata gurunya ya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini kepada Imam Syafi'i, lima rafa'ta yadaik, ya kenapa engkau mengangkat kedua tanganmu? Faqala Syafi'i, maka Imam Syafi'i menjawab, i'dhaman li jalalillah, ini dalam mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala, ya mengagungkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, wattiba'an li sunnati rasulih, dan dalam rangka untuk mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa raja'an li thawabillah, dan dalam rangka mengharapkan kalau Allah. Itu Pak di antara hikmahnya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam An-Nawawi gitu ya. Jadi hikmahnya Pak, kita mengangkat itu Pak dalam rangka pengagungan. Ya, yang namanya pengagungan ini di mana Pak? Di anggota tubuh atau di hati Pak? Dua-duanya. Artinya apa? Jangan hanya sekedar tangan aja kita ya. Ada orang tangannya Allahu Akbar gitu, namun hatinya ingat inilah, ingat istri lah, ingat anak lah, ini belum pengagungan juga. Maka untuk mendapatkan hikmah dari mengangkat kedua tangan itu Pak, ketika kita angkat kedua tangan kita Allahu Akbar, betul-betul hati kita ya membesarkan Allah, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadhal Mas. Kemudian An-Nawawi melanjutkan, At-Tamimi ulama mazhab Syafi'iyah dalam kitabnya Tahrir Bishab Sahih Muslim menyatakan, ada sebagian orang yang mengatakan mengangkat kedua tangan ketika takbir termasuk ibadah yang tidak bisa dilogikakan maknanya. Ada juga yang mengatakan mengangkat tangan itu isyarat tauhid. Sementara Al-Muhallab ulama Malikiyah dalam syarh Sahih Bukhari mengatakan, hikmah mengangkat tangan ketika takbir ihram adalah untuk memperlihatkan orang yang tidak mendengar imam, agar dia tahu bahwa imam sudah mulai sholat sehingga bisa diikuti. Imam An-Nawawi menyebutkan pendapat lainnya. Ada juga yang mengatakan itu tanda bahwa dia pasrah dan tunduk, karena tawanan ketika kalah dia mengangkat kedua tangannya sebagai penanda dia pasrah. Ada juga yang mengatakan ini isyarat bahwa dia telah melepaskan semua urusan dunia dan siap untuk menghadap dalam sholatnya. Al-Mahadzab 310. Jika kita itu An-Nawawi menyebutkan 8 hikmah dianjurkannya mengangkat dua tangan ketika takbir. Semoga dengan memahami ini kita semakin semangat dalam mengamalkan sunnah. Iya, jadi memang seperti yang telah beliau sampaikan tadi Pak, para ulama berbeda pendapat tentang ya hikmahnya. Maka disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qala At-Tamimi min ashabina. Berkata Imam ya At-Tamimi, beliau adalah seorang imam dalam mazhab Syafi'i ya, Syafi'iyah beliau. Min ashabina, dari saudara-saudara kami, itu artinya dari sesama ulama mazhab Syafi'i. Fi kitabihi, dalam kitabnya At-Tahrir fi Syarh Sahih Muslim ya. Kitabnya judulnya At-Tahrir ya, yang merupakan syarah Sahih Muslim. Minan nas ya, beliau juga menukilkan perkataan para ulama. Karena an-nas di sini manusia, ini maksudnya ulama. Minan nasi man qala, di antara manusia ada yang mengatakan gitu ya, raf'ul yadaini ya ta'abbudun. Mengangkat kedua tangan itu sifatnya ta'abbud. Sifatnya itu ibadah, hanya Allah yang tahu hikmahnya kan gitu.
la yu'qal ma'nahu, tidak dipahami maknanya. Ini di antara pendapat sebagian ulama gitu. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang mengatakan man qala, ada yang mengatakan huwa isyaratu ila tauhid. Nah, ini Allah Akbar juga, ini isyarat ini kepada tauhid. Wa qala al-Muhallab, ya, kemudian Imam al-Muhallab bin Abi Safrah, ya, al-Maliki, ya, bin Abi Safrah al-Maliki, salah seorang ulama dari mazhab Maliki, dalam, ya, syarah Sahih al-Bukhari, beliau mengatakan hikmatu rafi' indal ihram, hikmah dari mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu, ya, an yarahu man la yasma' at-takbira faya'lamu dukhulahu fi salati fayuqtada bihi. Ya, untuk sebagai apa, Pak? Sebagai orang yang tidak melihat, orang yang tidak mendengar gitu, ya, imam gitu, ya, mungkin suara imam itu kecil gitu, ya, nggak kedengaran gitu, ya, dengan ada orang mengangkat tangan, nah, berarti itu memberikan tanda seperti takbiratul ihram, ya, berarti orang sudah sholat. Kemudian angkat lagi tangan, berarti orang ingin ruku. Itu sebagai tanda untuk apa? Bagi orang yang tidak mampu mendengar takbir daripada imam. Iya, tentu ini semua adalah pendapat, ya Pak, ya. Nah, sekarang bagaimana, ya, melihat hal yang seperti ini, Pak? Maka ketika ada terjadi pertentangan seperti ini, ulama simpulan A mengatakan yang simpulan B, apa yang harus kita lakukan, Pak? Apa? Kalau seandainya kita melihat nih Pak, ya, ulama A mengatakan A, ulama B mengatakan B, ya, banyak pendapat. Kita sebagai kaum muslimin, apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, apa Mas? Ya, kita amalkan firman Allah, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul, gitu, ya. Kalau seandainya ada tanazuk di antara ulama itu, maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita lihat mana yang ada dalil dalam masalah ini, ya. Maka kalau seandainya kita lihat zahir dari yang beliau sampaikan ini, Pak, maka beliau tidak menyebutkan dalilnya, ya. Sehingga apa? Pendapat yang mengatakan ta'abbud itu ini lebih aqrab, ya, ila shawab, ya. Karena itu sifatnya adalah ta'abudiyah, ya. Sifatnya adalah inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kecuali ada nasnya yang mengatakan hikmahnya seperti itu. Selama itu masih pendapat, ya, maka ada dua kaidah, ya. Yang namanya pendapat itu, Pak, kebenarannya tidak mutlak. Yang mutlak itu adalah apa, Pak? Qala Allah, qala Rasul. Maka Imam Malik mengatakan kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi. Ya, setiap orang itu bisa diambil dan bisa bisa ditolak pendapatnya kecuali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menunjuk, Imam Malik fa asyara ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Mas. Jika menemukan makna bersedekah tidak ada. Bersedekah merupakan salah satu yang disyariatkan dalam sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirna ma'asyiral anbiya an nu'ajjala iftarana wa nu'akhirana sukurana wa naqriba bi aymanina ala syama'ilina fi shalah." Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan bersedekah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis riwayat Ad-Darqutni 1106 dan disahihkan Al-Albani. Karena itu renungkanlah bahwa ketika Anda bersedekah pada saat sholat, hakikatnya Anda sedang melaksanakan perintah Allah kepada para nabi. Cara bersedekah sesuai sunnah ada dua. A, telapak tangan kanan diletakkan tanpa menggenggam di atas telapak tangan kiri. Pergelangan tangan kiri atau hasta kiri. Ada 3 tempat. Dalilnya adalah kisah yang disampaikan Wa'il bin Hujr radhiyallahu an ketika melihat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad 18.870, Abu Dawud dan disahihkan Shu'aib.
D. Telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Galatasaray dan disahihkan Al-Albani. Anda bisa memilih posisi ketika bersedekap secara bergantian. Anda tidak hanya satu posisi saja, dan itu bisa membuat sholat kita cenderung bergerak otomatis tanpa dipikirkan sebelumnya. Berbeda ketika Anda telah mengetahui ada beberapa sunnah dalam masalah ini, Anda akan berpikir untuk memilih terlebih dahulu, dan ini akan menambah porsi khusyuk ketika sholat. Ketika Anda memikirkan konten sholat, bersedekah termasuk bentuk al-wudu, untuk ketundukan ketika kita menghadap Allah. Imam Ahmad pernah ditanya apa maksud kita melakukan sedekah ketika sholat. Jawab beliau, Wadhullun baina yaday aziz. Wadhullun baina yaday aziz. Itu adalah bentuk ketundukan di hadapan Zat yang Maha Perkasa. Iya. Cara sedekap sunnah itu ada dua, ya. Yang beliau nukilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dari hadis dari sahabat Wa'il bin Hujr, ya. Jadi telapak tangan kanan diletakkan, ya, tanpa menggenggam, ya. Sekedar diletakkan di atas telapak tangan. Ingat Pak, telapak tangan itu namanya kaf, ya. Tangan bahasa yad. Ya di sini telapak. Jadi telapak tangan kanan ini telapak tangannya Pak, ya. Di atas telapak tangan kiri. Jadi seperti ini. Iya. Tanpa digenggam gitu. Itu yang pertama yang beliau sampaikan. Kemudian pergelangan tangan kiri atau hasta kiri juga di pergelangan tangan seperti ini Pak, bisa di telapak tangan, bisa di pergelangan tangan. Kemudian yang kedua yang B-nya, telapak tangan kanan menggenggam, ya, punggung telapak tangan kiri, ya. Telapak tangan kanan ini, ya, telapaknya menggenggam ini seperti ini Pak, ya, punggung telapak tangan kiri. Nah, ini yang punggungnya Pak, ya. Kalau ini nama zahrul kaf, ya, bahasa Arabnya. Kalau ini namanya batnul kaf. Ini punggung itu zahrul kaf, ya. Jadi seperti ini, ya. Iya. Kemudian, ya, ini, ya, dua cara yang disebutkan oleh beliau. Kemudian tambah yang ketiganya Pak, disebutkan juga dalam hadis yang sahih, ya. Telapak tangan kanan menggenggam pergelangan, ya, tangan kiri. Ini, ya. Nah, seperti ini juga ada dalilnya ini. Ini bisa dilihat, ya, dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bagaimana hikmahnya apa, ya? Bagaimana keadaan hati kita ketika kita menggenggam itu atau bersedekap itu? Maka beliau nukilkan perkataan daripada Imam Ahmad, ya. Sebagaimana dituliskan dalam kitab Al-Khusyu', ya, li Aziz al-Jabbar, ya. Bahwasanya Imam Ahmad mengatakan, ya, ketika bersedekap itu adalah bentuk dari huwa dhullun, dia adalah ketundukan, gitu, ya. Zul itu artinya kehinaan. Jadi ketika kita megang itu Pak, kita merasa terhina, kita merasa tunduk, ya, di hadapan Allah Zat yang Maha Perkasa, di hadapan Al-Aziz, ya, di hadapan Azizir Rahman, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Perkasa. Itu Pak, ya. Maka tidak sembarang kita sedekap ini Pak. Jadi kita sedekap ini seperti ini Pak, ya. Kita betul-betul tunduk, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita terhina, Pak, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari apa Pak? Dari bersedekap. Jadi kalau kita misalkan gini Pak, ya. Jadi hati kita, ya, tunduk kepada Allah, hati kita takut kepada Allah, dan hati kita, ya, bergetar, ya, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya untuk meraih kekhusyukan itu di antara. Baik, karena sudah jam 9, ya, jam 9 hampir jam 10, ya. Ya, 9 kurang 5 menit Pak, ya. Maka, ya, sebelum kita tutup, kita buka sesi tanya jawab sampai jam 10 Pak, ya. Maka untuk itu kami persilakan. Ya, untuk serta yang ingin menyampaikan pertanyaan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk imam atau ada orang yang orang yang mengumpulkan, apakah sikap makmum itu sebuah kerusuhan jika dia tidak mencegah orang, harusnya tindakan kita gimana? Iya, kalau seandainya datang orang ingin menusuk imam lah gitu ya, mencelakai imam. Kita kan lagi sholat, kita ingin khusyuk ini. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan ya, yang pertama Pak, menjaga diri itu wajib, ya. Maka yang kita lakukan ya kita batalkan aja sholat kita jaga imam, gitu Pak ya. Kenapa Pak ya? Menjaga diri itu wajib, kalau sholat nanti bisa diulang. Tapi kalau ini, iya, kalau seandainya kita nggak sigap ya bisa melayang ya nyawa imam. Jadi yang kita lakukan Pak, kalau nampak orang akan mencelakai imam, cepat tangkap aja itu, ya. Dan itu insya Allah ada uzurnya itu. Artinya kita tidak akan dihitung berdosa kepada Allah. Kenapa? Karena kita punya uzur syar'i namanya Pak ya. Kita punya alasan syar'i untuk apa? Untuk membatalkan sholat kita karena ada perkara yang darurat. Contoh begini Pak, kita lagi sholat ya kan, tahu kita ada anak kecil ya main keluar rumah dan rumah kita dekat dengan jalan raya gitu ya. Kalau seandainya kita tetap sholat, ini anak diantar atau ditumbur mobil dia, meninggal dia. Apa yang kita lakukan? Wajib bagi kita untuk apa? Untuk memutuskan sholat kita dan kita selamatkan anak ini. Seperti itu Pak. Iya. Iya, kita batalkan karena ada darurat Pak ya. Itu dalam keadaan darurat gitu. Dan dalam keadaan darurat, walaupun kita nggak khusyuk saja, yang haram saja dalam keadaan darurat itu terkadang ada uzurnya. Sebagaimana kaidah dalam usul fikih ya, ad-daruratu tubihul mahdzurat, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Iya. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45 tadi Ustaz. Iya. Dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Ada beberapa orang terkadang Ustaz yang mempermasalahkan hal ini. Jika ada seseorang yang dia melaksanakan sholat Ustaz, tapi di sisi lain itu dia juga menjalankan maksiat dengan gencar Ustaz. Nah, jadi sebagian orang mengatakan kalau seperti itu udah mending tidak sholat aja sekalian, karena Anda percuma sholat, Anda juga bermaksiat. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang berpemahaman ekstrim itu mengatakan kan Allah itu melihat hati kita, jadi ya udah paling penting hatinya aja gitu. Nah pertanyaannya Ustaz, bagaimana menghadapi ketika ada syubhat-syubhat yang dipertanyakan kepada kita dalam hal seperti ini Ustaz? Syukur biasa. Wa iyyakum, jazakallahu khair. Ya, yang pertama ya, orang yang gencar bermaksiat tapi tetap sholat, maka kita titik fokus kita, nasihat kita kepada maksiatnya. Ya, bukan mengatakan percuma saja kamu sholat. Kenapa? Karena kalau seandainya udahlah kalau gitu saya juga nggak sholat, lebih parah. Ya, maka kedua-duanya kan parah ya. Orang yang maksiat kemudian orang yang sholat kemudian maksiat kan parah itu. Tapi ada orang yang nggak sholat maksiat juga. Ini dua-duanya parah. Namun mana yang akhafu ad-darar, ya akhafu ad-dararain, ya mana yang lebih parah dari kedua ini? Tentu yang lebih parah tidak sholat juga, ya kan, maksiat juga. Maka orang yang sholat ya namun tetap maksiat seperti yang terjadi di hadis yang kita bacakan tadi. Ada orang yang gemar sholat malam tapi siang harinya subuhnya dia mencuri gitu ya. Maka Nabi mengatakan fokuslah nasihati tentang mencurinya. Jangan katakan percuma aja dia sholat. Mudah-mudahan nanti dengan sholatnya itu kalau benar sholatnya, ya kan, khusyuk sholatnya,
sholatnya benar, nanti sholatnya itu bisa mencegahnya dari apa? Dari maksiat yang dilakukan. Seperti itu. Sama sekarang ya kasusnya ibu-ibu ya atau para akhwat ya. Percuma aja ya pakai jilbab tapi hatinya busuk katanya ya. Lebih baik seperti kita buka-bukaan aja kita ya. Munafik itu orang pakai jilbab. Sampai seperti itu. Jadi bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama ya perintah berjilbab satu perintah. Perintah untuk berlaku baik perintah yang lain. Beda ini. Kalau ada orang yang berlaku buruk, jangan salahkan jilbabnya gitu ya. Karena jilbab itu sudah benar dia dari sisi jilbab, namun dari sisi perangainya buruk gitu ya, mulutnya kasar, nah itu mesti diperbaiki, fokus kepada yang itu gitu. Ya, jadi jangan sholatnya kita katakan percuma ya. Kenapa? Nanti diantipati Pak ya. Nanti ya udah kalau gitu gak usah sholat aja saya katanya. Alhamdulillah lebih parah lagi dia. Karena orang yang nggak sholat itu Pak, hukum keislamannya itu diperdebatkan oleh ulama, ya kan? Orang yang nggak sholat itu ada ulama mengatakan mutlak, ya baik itu malas atau tidak, naudzubillah keluar dari Islam. Ada ulama yang merinci, kalau orang nggak sholatnya itu karena malas ada uzurnya, dia nggak kafir namun dia fasik gitu. Akan tetapi apa? Status muslimnya itu orang nggak sholat itu Pak diperdebatkan oleh ulama, gitu ya. Ya, apakah dia masih muslim atau udah kafir ini? Na'udzubillahi min dzalik. Maka menghadapi yang seperti itu, maka kita mesti bijak Pak ya. Jangan ya kita katakan percuma aja Anda sholat kalau maksud enggak. Tapi kita berusaha untuk menasihatinya jangan berbuat maksiat ya. Karena sholat yang Anda lakukan itu kebaikan. Jangan campuri ya sholat yang sifatnya mulia itu dengan perkara-perkara hina seperti maksiat. Seperti itu. Ya. Kemudian ada syubhat mengenai apa? Mengenai yang dilihat oleh Allah itu hati kita ya. Ya. Maka kita katakan di mana kita tahunya hati kita itu baik gitu. Karena hati yang baik itu akan tampak pada perbuatan. Sebagaimana ya dalam hadis Nu'man bin Bashir itu ya di penggalan terakhirnya ya Rasulullah mengatakan apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu. Kalau seandainya hati itu baik gitu ya, segumpal daging itu baik, maka anggota tubuhnya yang baik juga. Artinya apa? Antara hati dan anggota tubuh itu matching gitu ya. Nah, seperti itu. Maka salah ya kalau ada orang yang mengatakan hanya melihat kepada hati saja. Sementara dalam hadis ya Nabi mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwairikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ya qulubikum wa a'malikum. Jadi ada amalnya. Allah itu memang tidak melihat bentuk rupa ke kalian, dia tidak melihat jasad kalian, akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa Bang? Kepada hati-hati kalian dan amal kalian. Bukan hati saja ya, amal juga. Maka kalau seandainya hati saja itu kurang sempurna iman Pak. Itu masih imannya orang-orang murjiah gitu ya. Karena kalau Ahlussunnah wal Jamaah iman itu Pak dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Itulah ya iman yang benar itu. Kalau hanya sekedar imannya hati Pak, ini masih seperti levelnya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi itu percaya dengan agamanya Nabi Muhammad, sehingga beliau sokong ya. Namun apa? Namun beliau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mau mengamalkan Islam. Kenapa? Alasannya segan, ya. Nanti dikucilkan, segan dengan teman-temannya yang masih ya pembesar kafir Quraisy ketika itu. Nah, maka iman itu tidak hanya cukup di hati, mesti iman itu diucapkan, dibuktikan dengan anggota tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Baru salam kedua. Iya.
Iya, kalau kentutnya sebelum salam yang pertama batal. Tapi kentutnya setelah salam yang pertama enggak. Karena yang wajib itu Pak, yang rukunnya itu salam yang pertama. Yang rukunnya itu ya kan, yang disebutkan dalam kitab fikih itu ya taslimul awal ya. Salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang saya ketahui, Allah a'lam bishawab. Ya. Iya, ya, boleh. Ya. Ya. Iya, ya, itu. Nah, maka itu sebenarnya telah kita singgung nih Pak ya. Yang pertama kita berusaha memahami yang kita baca. Ya, karena kebanyakan orang yang banyak pikiran Pak ya, bisa melayang-layang, tidak khusyuk, tidak fokus ya. Itu karena mereka sholat namun tidak paham bacaan sholat. Maka yang pertama kita memahami bacaan sholat, kemudian kita mentadaburinya Pak. Kita sibukkan hati kita dengan merenungi makna yang kita baca. Karena seperti yang kita sampaikan di pembahasan awal ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sholat itu sibuk, kata beliau kan gitu. Inna fi sholati la syughlan gitu. Sesungguhnya dalam sholat itu ada kesibukan. Sibuk ngapain? Sibuk merenungi, mentadaburi isi sholat, bacaan sholat yang kita baca. Bukan sibuk memikirkan hal di luar sholat. Yang menyebabkan nggak khusyuk itu Pak, kalau memikirkan hal yang di luar sholat gitu. Jadi kita sibuk memahami ya apa yang kita baca, kemudian sibuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini, merenungi seolah-olah Allah di depan kita. Maka disebutkan juga dalam hadis Nabi ya, Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya, hadis ini sahih ya, seolah itu adalah sholat engkau yang terakhir. Artinya mungkin setelah ini saya yang disolatkan, enggak sholat lagi, mati saya setelah ini. Gitu ya. Kalau itu kita kita camkan dalam hati kita ketika sholat Pak, insya Allah ya pikiran-pikiran yang lain itu akan hilang. Jadi Allah a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon izin saya kalau bisa Pak Ustaz menyimpulkan dari mengenai hikmah mengangkat tangan dari Pak Ustaz. Iya. Karena kalau kita lihat dari pendapat para ulama ini kan tadi sudah Pak Ustaz jelaskan ada perbedaan. Ada sebagian orang mengatakan mengangkat kedua tangan ketika takbir termasuk dibakar yang tidak bisa dilogikakan. Iya. Ada yang mengatakan mengangkat tangan isyarat tauhid. Ada yang mengatakan untuk memberitahu kepada makmum yang tidak lihat imam. Bahkan kalau Imam Syafi'i mengatakan itu bentuk pengagungan kepada Allah. Jadi maksud saya Pak Ustaz, untuk kita, jadi sebagaimana Pak Ustaz sampaikan, mana yang lebih dekat kita bisa pilih pendapat Pak Ustaz. Apakah semuanya benar? Yang gitu Pak. Iya, Masya Allah. Ini bagus nih Pak ya. Jadi pertanyaan yang berbobot, Masya Allah ya. Untuk kita amalkan Pak ya. Jadi sholat itu Pak secara keseluruhan adalah untuk mengagungkan Allah. Tidak ada satu gerakan pun ini hukum asalnya gitu Pak ya. Secara dasar ya. Pada dasarnya gitu ya. Pada dasarnya seluruh gerakan yang kita gerakan dalam sholat itu semuanya mengarah kepada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pun pendapat-pendapat yang lain itu Pak, maka saya mohon maaf ya, saya dengan keterbatasan ilmu saya belum menjumpai dalilnya. Karena kita beramal harus sesuai dengan dalil. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i tadi, beliau beranjak dengan pemahaman secara umum. Memang seperti itu Pak ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya seluruh gerakan sholat termasuk angkat tangannya itu apa ini untuk mengagungkan Allah. Bersedekap kata Imam Ahmad untuk apa? Untuk supaya kita merasa hina di hadapan Allah gitu ya. Nah, kalau saya sendiri ya lebih condong kepada apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu. Ya, karena itu pada dasarnya seperti itu. Adapun untuk detailnya itu membutuhkan dalil, sebagaimana sebagian ulama mengatakan ya itu sifatnya ya tidak bisa kita logikakan karena memang tidak ada dalil secara teks harfiah dari Nabi SAW tentang hal itu. Tapi apa yang dikatakan Imam Syafi'i itu tepat juga ya. Karena kan kita sholat itu untuk apa? Untuk mengagungkan Allah, dan mengangkat kedua tangan itu bagian dari sholat. Berarti mengangkat kedua tangan itu tujuannya untuk apa?
tujuannya untuk mengagungkan Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, Ya, silakan pertanyaan terakhir. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Izin bertanya, dalam hadis tentang gerakan berdiri di salat berdiri di bagian pertama, bagaimana hadis mengatakan salat selalu iman Ya. fa'ilan tastati' bapak tidak Iya. fa'ilan tastati' fa'ali Fa'ala jam ya. fa'alkan. Iya. Kerjakanlah sambil berdiri. Iya. Di sholat itu kerjakanlah sambil berdiri Iya. jika mampu. Iya. Itu Masyaallah. jika tidak mampu kerjakan sambil duduk. Ya, ada kecualiannya kan. Jika tidak mampu. Dan jika tidak mampu kerjakan sambil berbaring. Iya. Memilih. Riwayat hari 1917. Nah, bagaimana ketika orang itu berdiri, maka dia menghadap kepada Allah semuanya ya, Iya. jiwa dan raganya, keterangannya. Karena ini pada saat berdiri sholat, kita diperintahkan untuk tunduk menghadap ke tempat sujud. Yang saya tanyakan, ketika kita berdiri ke tempat berdiri pada Allah dan tunduk ke tempat sujud, bagaimana ketika kita berada di Mekah, di depan Ka'bah? Karena kalau kita lihat orang di sana menghadapnya Ka'bah bukan ke tempat sujud. Apakah itu ada pengecualian atau ada keterangan hadis yang menyatakan? Terima kasih. Iya, masya Allah ya. Yang pertama dalil dalil yang menyuruh sholat untuk melihat ke bawah itu Pak, saya belum menemukan gitu ya dalilnya gitu ya. Tapi itu dalam rangka untuk supaya nggak melihat kemana-mana gitu ya. Karena kalau kita menoleh maka akan liar mata kita. Nah, kemudian ada pun mengatakan bagaimana hukumnya Pak ya, orang yang sholat melihat ke Ka'bah. Maka boleh, maka tidak ada yang melarangnya gitu Pak ya. Iya. Selama orang itu tidak menoleh gitu ya. Yang tidak diperbolehkan itu Pak, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi itu, yang bisa membatalkan sholat itu Pak, gerakan menoleh gitu ya, atau mata kita itu kemana-mana gitu ya. Gitu ya. Nah, ini kan akan merusak dan mengurangi kualitas kekhusyukan kita. Karena ada juga soal gini Pak ya, matanya kemana-mana. Maka untuk supaya lebih khusyuk itu disarankan oleh ulama itu fokus ke satu titik gitu ya, atau ke arah bawah gitu ya. Tapi kalau dia melihat Ka'bah dan dia mengagungkan Allah, jadi jadi masalah gitu Pak ya. Maka ini tidak tidak mengurangi kekhusyukannya gitu kan. Ya, selama hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Yang tidak dibolehkan itu Pak, kalau seandainya matanya jelalatan gitu ya. Ya, dia nggak melihat ke Ka'bah, lain pula yang dilihatnya gitu ya. Nah, seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sesi kedua kita telah berjalan dengan lancar. Kita jeda sejenak kurang lebih 15 menit, akan kita mulai lagi sesi ketiga. Alhamdulillah panitia menyediakan snack, informasi dari panitia, snacknya satu orang satu. Kemudian ada informasi mobil Innova hitam itu ekornya agak ke jalan, tolong dirapikan kembali parkirannya. Dan jangan lupa nanti pada memasuki sesi ketiga kita kembali isi daftar hadir untuk menyediakan konsumsi makan siang. Demikian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada